NPM A1G0220048 kelas 1C Prodi PGSD akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidik dan peserta didik. A. Manajemen pendidik. Manajemen pendidik adalah aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari tenaga pendidik itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Secara garis besar, aktivitas manajemen tenaga pendidik sebagai berikut. Pertama, merencanakan kebutuhan pegawai. 2. Menyeleksi calon pegawai. 3. Penempatan sesuai dengan formasi. 4. Merangsang gairah kerja dengan menciptakan kondisi suasana kerja yang baik. 6. Meningkatkan mutu pegawai melalui pembinaan. 7. Mengadakan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai untuk memperoleh data dalam rangka peningkatan pangkat pegawai. Menata pemutusan hubungan kerja dengan pegawai. B. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Tujuan umum dari manajemen peserta didik adalah mengatur segala kegiatan-kegiatan peserta didik agar semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. 2. Manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. 3. Kegiatan peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. 4. Kegiatan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. 6. Kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Lanjutan. Teknik-teknik manajemen peserta didik. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik menurut Yeager tahun 1994. Pertama, pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Kedua, pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Ruang lingkup peserta didik. Pertama, perencanaan peserta didik. Kedua, penerimaan peserta didik baru. 3. Orientasi peserta didik. 4. Mengatur kehadiran dan tidak kehadiran peserta didik. 6. Mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. 7. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik. 8. Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. 9. Kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik.